mengetahui penyebab kerusakan pada tulang belakang, terus ada kesemutan atau paling adalah rasa tidak normal yang menyebabkan kurang atau hilangnya rasa. Terus nomor 4, penanganan trauma spinalis seperti yang di kasus dimulai pada saat evaluasi awal. Terus untuk jawaban nomor 5, memar terjadi karena adanya perdarahan dalam jaringan di bawah kulit. Nomor 6, fraktur ialah salah satu gangguan yang terjadi pada ruas-ruas tulang pinggul. Coccygeus terdiri dari 4 vertebra. Nomor 7, pengajian pertama yang bisa dilakukan primer dengan memperhitungkan ABCD yang memiliki mekanisme cedera. Terus untuk nomor 8, luka abrasi, babras atau lecet terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain. Terus nomor 9, shock syndrome, embolik lemak, sindrom kompartemen, kerusakan arteri. Nomor 10, penatasannya yaitu dengan infrared, lens, terus dan terapi latihan. Nomor 11, masalah kegawat darutan yang muncul pada kasus ialah sering muncul yaitu nyeri akut. Terus nomor 12, jika patah tulang ekor cukup parah, rawat inap jangka pendek mungkin diperlukan, meskipun ini sangat jarang. Terus jawaban nomor 13 itu juga dianjurkan seperti diet serat untuk melunakkan tinja dan menghindari sembelit. Nomor 13, penata raksanya pra rumah sakit itu segera setelah terjadinya trauma memperlihatkan pentingnya penata laksana pramuka menentukan prognosis pemulihan neurologis pasien trauma medula spinalis. Nomor 14, pemeriksaan penunjang yang disarankan meliputi pemeriksaan laboratorik, darah, dan pemeriksaan radiologik. Terus untuk konfinsnya yaitu secara mekanisme cedera primer dan sekunder. Nomor 16, jika saraf ini rusak akan terjadi gangguan pada beberapa fungsi tubuh, seperti hilangnya kemampuan untuk bergerak atau merasakan sesuatu. Ya, untuk pengajiannya pasien tidak mempunyai riwayat alergi, airways paten, breathing teratur, terus untuk circulation hangat, cyanosis tidak, CRT kurang dari 2 detik, terus untuk kelembaban kulitnya lembab, cukur baik. Ya, selanjutnya untuk disability-nya tingkat kesadaran komposmentis, nilai GCS-nya E4P6, M5 dengan total 15, kubilnya isokar, diameter 2 mm, respon cahayanya plus, untuk penilaian ekstremitasnya, sensoriknya iya, motoriknya iya. Setelah itu, eksposurnya untuk pengajian nyeri, onsetnya tadi pagi, provokatif atau paliatifnya itu kecelakaan lalu lintas 2 hari yang lalu, bertambah nyeri jika digerakkan. Untuk kualitasnya seperti ditekan-tekan. Regionnya pada tulang ekor, untuk skalanya 6, untuk time-nya atau waktunya itu terus-menerus. Saat pasien ditanya apakah ada nyeri, jawabannya iya. Dengan skala 6. Untuk lukanya iya, lokasi di sebelah kaki kanan, resiko dekubitusnya tidak ada, suhu aksilanya 36 derajat Celcius, dan pemeriksaan penunjangnya ada radiologi dengan hasil fraktur Coccygeus dan laboratoriumnya hemoglobin dengan hasil 12 dan HCT-nya 30 derajat, 30%. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, bagian kepala bentuk kepala mesosefal, tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda trauma.
Untuk leher tidak ada pembesaran vena jugularis dan pergeseran trakea. Dadanya tidak ada retraksi dada, bentuknya simetris, auskultasi jantung S1 S2-nya normal, auskultasi parunya vesikuler, perkusi parunya sonor, perkusi jantungnya pekak, iktus tidak tampak, iktus cordisnya teraba di ICS 2 midclavicula sinistra. Untuk bagian perut teraba keras, bising ususnya 5 kali per menit, perut tampak cembung, nyeri tekan pada area bawah perut, dan tidak ada luka serta hipertimpani. Selanjutnya, analisa data. Untuk data fokus yang pertama dengan DO klien tampak meringis, memar pada bagian tulang sakral dan ada nyeri tekan. DS-nya klien mengatakan nyeri pada tulang ekor setelah kecelakaan 2 hari yang lalu. Untuk pekajian nyerinya, tadi pagi sebelum datang ke rumah sakit, dengan kecelakaan lalu lintas 2 hari yang lalu, dan rasanya seperti ditekan, dan rasanya berada di bagian tulang ekor dengan skala 6, dan rasa nyerinya yang terus-menerus. Untuk Dapat diagnosa kedua yaitu retensi urin berhubungan dengan disfusi neurologis. Untuk DSDO-nya seperti yang telah dipaparkan. Jadi untuk diagnosa perawatannya yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisik, yang kedua retensi urin berhubungan dengan disfusi neurologis. Terus untuk intervensi yang pertama yaitu manajemen nyeri, di mana ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Terus untuk intervensi yang kedua yaitu kateterisasi urin dan pemeriksaan kondisi pasien, dengan hasilnya yaitu untuk memastikan bahwa klien dapat dipasang kateter urin, terus dilakukan dengan prinsip aseptik agar tidak terjadi infeksi lainnya, agar aliran urin dari kandung kemih tidak terhambat, dan edukasinya yaitu agar klien mengetahui tindakan apa yang diberikan. Untuk manajemen eliminasinya yaitu dengan hasil untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami.